Falas atau valuta asing adalah mata uang asing atau mata uang negara lain yang diterima, dipakai, dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam perdagangan internasional. Nah, selain sebagai pembayaran perdagangan internasional, falas juga bisa dijadikan sebagai devisa dan pengendali kurs oleh sebuah negara. Bahkan saat ini, tidak sedikit individu yang menjadikan falas itu sebagai investasi dalam bentuk tabungan dan deposito di bank. Dan ada juga yang melakukan trading melalui forex. Nah, sebagai alat pembayaran perdagangan internasional, tidak semua mata uang bisa dipakai sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Tergantung penjual atau eksportir sih sebenarnya ya, maunya itu dibayar dengan mata uang negara mana. Tapi karena eksportir tersebut pasti akan melakukan pembelian dari negara lain atau melakukan import ke depannya, maka biasanya mata uang yang disepakati utamanya itu adalah dolar Amerika Serikat. Nah, selain US dollar, biasanya mata uang yang digunakan itu diantaranya adalah euro, pound sterling, yen Jepang, yuan Cina, dan dolar Singapura. Mata uang yang biasa diterima, dipakai, dan diakui sebagai alat pembayaran perdagangan internasional ini disebut dengan istilah hard currency. Nah, tadi kan ada hard currency tuh. Nah, sekarang ada istilah soft currency. Nah, di soft currency inilah mata uang rupiah kita yang tercinta itu berada bersama dengan mata uang negara lain yang dianggap kelas 2 seperti baht Thailand, ringgit Malaysia, dong Vietnam, rupiah India, dan lain-lain. Nah, kenapa sih bisa ada mata uang yang masuk golongan hard currency atau soft currency? Ya karena itu tadi, gitu. Diterima, dipakai, dan diakui. Biasanya negara-negara yang mata uangnya masuk ke golongan hard currency itu adalah negara-negara yang maju yang produk-produknya banyak digunakan di industri negara lain dan terkenal dengan kestabilan nilai tukarnya. Nah, sebagaimana mata uang dalam negeri, falas juga terdiri dari falas fisik dan non fisik. Falas fisik ini bentuknya sudah pasti seperti mata uang asing yang berbentuk kertas atau logam ya. Dan kemudian yang non fisik ini ada yang dalam bentuk cek, wesel, dan lain sebagainya atau yang biasa disebut dengan uang giral. Nah, kemudian apa sih itu pasar falas? Pasar falas itu adalah suatu tempat yang mempertemukan penjualan dan pembelian falas atau mata uang asing atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran valuta asing. Nah, dari definisi singkat ini dapat kita pahami ya bahwa pasar falas itu bukan hanya tentang falas atau mata uang asingnya saja, gitu, tapi juga pihak-pihak yang melakukan transaksi falas tersebut. Gitu. Pihak-pihak yang melakukan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing tersebut. Nah, bagaimana sih bentuk permintaan dan penawaran falas? Nah, kalau dari segi permintaan falas itu ada 4 transaksi ya. Di antaranya itu adalah pembayaran untuk impor barang dan jasa, aliran modal keluar yang terdiri dari pembayaran utang luar negeri, baik itu pemerintah maupun swasta, kemudian penarikan kembali modal asing, kegiatan spekulasi dan intervensi valuta asing oleh bank sentral. Nah, sedangkan untuk penawaran valuta asing itu terdiri dari 4 transaksi juga sih. Yang pertama yaitu penerimaan ekspor barang dan jasa, aliran modal masuk yang terdiri dari penerimaan hutang luar negeri, baik itu untuk pemerintah maupun swasta, kemudian ada penanaman modal asing dalam jangka pendek dan panjang, kegiatan spekulasi dan intervensi valuta asing oleh bank sentral. Lalu siapa saja pihak-pihak yang melakukan permintaan dan penawaran falas tersebut? Mereka diantaranya adalah eksportir-importir, bank, pedagang perantara atau pialang, dan bank sentral. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan gambar di layar ya, bagaimana pihak-pihak tersebut saling berhubungan satu sama lain berdasarkan perannya masing-masing sehingga membentuk pasar valuta asing. Kita ilustrasikan secara sederhana saja. Baris yang paling bawah itu adalah kotak yang berwarna krem-krem itu adalah para eksportir dan importir yang akan melakukan transaksi satu sama lain. Nah, kita contohkan perusahaan satu yang ada di Indonesia ini akan mengimpor barang dari perusahaan dua yang ada di Amerika Serikat. Nah, perusahaan dua ini hanya ingin produknya dibayar dengan menggunakan US dollar dong ya. Nah, karena dana yang dimiliki oleh perusahaan satu itu hanya dalam bentuk rupiah, maka perusahaan satu menghubungi bank satu untuk menukar rupiahnya menjadi dolar sesuai kurs saat itu. Nah, jika bank satu ini tidak memiliki dolar yang cukup, maka bank satu ini akan membeli dolar dari bank lain atau dari pedagang perantara. Gitu ya, yang kita sebut dengan pialang falas tadi itu. Nah, pialang falas ini adalah perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi nasabah-nasabahnya di pasar uang. Siapa saja nasabahnya? Bisa bank, bisa individu, bisa eksportir, importir, atau perusahaan. Nah,
Perusahaan-perusahaan falas ini tentu pasti sudah patuh dan tunduk pada aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral gitu. Terutama untuk tugasnya yang menjaga stabilitas moneter dalam sebuah negara. Nah, kemudian apakah hanya eksportir dan importir saja yang bisa masuk ke dalam pasar falas? Tentu tidak. Individu-individu pun bisa masuk ke dalamnya. Gitu ya. Tadi itu kan kita hanya contohkan secara sederhana saja. Nah, kita contohkan nih, misalnya saya akan melanjutkan studi ke Inggris gitu ya. Karena rupiah itu tidak berlaku di Inggris, maka saya harus menukarkan rupiah yang saya miliki ke pound sterling, mata uang Inggris. Nah, saya bisa melakukan hal tersebut dengan melakukan penukaran di bank atau money changer. Nah, jika saya memiliki rupiah sebesar 500 juta, maka menurut kurs yang berlaku hari ini, misalnya aja ya, harga 1 pound sterling itu sekarang adalah 19.575 rupiah. Maka saya akan mendapatkan sejumlah 25.542 pound sterling. Gitu ya. Nah, tapi ternyata besoknya perjalanan saya harus dibatalkan karena Inggris menutup kedatangan dari Indonesia karena ada COVID gitu ya. Itu nggak tahu bukanya dalam waktu kapan gitu, nggak bisa dipastikan. Nah, saya pun kembali ke money changer kemarin untuk menukarkan pound sterling yang saya miliki, gitu kan. Saya butuhnya rupiah nih karena pound sterling nggak bisa dipakai di Indonesia gitu kan. Akhirnya saya ke sana lagi untuk menukarkan pound sterling saya yang sejumlah 25.542 pound sterling tadi, gitu. Nah, ternyata ketika saya ke money changer menjual 25.542 pound sterling, saya bukannya mendapatkan 500 juta seperti yang kemarin saya serahkan gitu ya, yang saya tukarkan kemarin, tapi hanya dihargai sebesar 494.850.708 rupiah gitu. Nah, perbedaan inilah yang kita kenal dengan sebutan kurs jual dan kurs beli. Nah, kurs jual merupakan kurs yang digunakan bank atau para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asingnya. Nah, sedangkan kurs beli merupakan kurs gitu ya, nilai tukar, nilai mata uang yang digunakan bank atau pedagang atau valuta asing untuk membeli valuta asing dari masyarakat yang menukarkan valuta asing yang dimilikinya dengan uang lokal. Nah, perbedaan kurs jual dan kurs beli yang biasa kita sebut dengan spread ini, besarannya itu ditentukan oleh para pedagang valuta asing itu sendiri berdasarkan kebijakan perusahaan mereka masing-masing. Namun perbedaannya itu sangat amat kecil sekali dan tidak bisa melebihi dari yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Nah, pada slide sebelumnya saya sudah memberikan contoh ya, contoh sederhana terkait bagaimana transaksi pasar falas itu terjadi. Nah, apakah jenis transaksinya hanya sekedar itu saja? Tidak. Hingga saat ini itu setidaknya ada 5 jenis transaksi yang terjadi di pasar falas. Di antaranya yang pertama adalah spot tunai. Nah, transaksi spot tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan saling menukarkan valuta asing atau banknote yang kita miliki secara langsung saat itu juga. Nah, contoh transaksi spot tunai adalah transaksi yang kita lakukan pada money changer atau bank sebagaimana yang saya contohkan di slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah transaksi spot transfer. Contoh transaksi spot transfer ini adalah seorang pengusaha yang melakukan pembayaran impor barang menggunakan layanan jasa transfer internasional. Penyerahan uang dalam transaksi spot transfer ini dapat terjadi di dalam 3 pilihan periode waktu ya, yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang akan dikeluarkan oleh pengusaha itu sendiri. Nah, pembagiannya itu menjadi spot ya, merupakan transaksi spot normal dengan penyerahan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Kemudian yang kedua yaitu ada sebutan istilah TOM, adalah transaksi spot dengan penyerahan pada hari kerja berikutnya setelah kontrak transaksi atau biasa disebut itu istilahnya one day settlement. Kemudian today. Nah, apabila penyerahan dilakukan pada hari kerja yang sama dengan tanggal transaksi. Nah, selain perbedaan waktu penyerahan uang, 3 jenis transaksi spot transfer tadi itu juga memerlukan biaya yang berbeda. Transaksi spot itu yang yang makan waktu 2 hari itu berbiaya normal, sedangkan spot value today berbiaya yang paling mahal karena dia harus bisa nyampe langsung pada hari yang sama. Nah, kemudian selanjutnya ada transaksi forward. Adanya kebutuhan untuk melakukan pembayaran hutang ataupun pembiayaan ekspor dan impor dalam valuta asing menimbulkan resiko fluktuasi kurs falas. Terlebih lagi pada transaksi valuta asing yang baru akan berlangsung beberapa hari hingga beberapa bulan ke depan. Ya. Nah, oleh karena itu para pelaku transaksi membutuhkan jenis transaksi falas yang dapat meminimalkan resiko atau kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transaksi forward.
Gitu. Nah, transaksi forward ini adalah perjanjian atau kontrak untuk melakukan transaksi valuta asing dengan kurs dan jumlah yang disepakati pada awal transaksi. Dan penyerahan dana dilakukan kemudian, minimal itu setelah 2 hari dari tanggal transaksi. Nah, selain perbedaan waktu penyelesaian transaksi falas, perbedaan transaksi spot dan forward adalah pada kurs yang digunakan pada saat transaksi. Nah, perbedaan kurs inilah yang menjadi mekanisme yang disebut dengan hedging ya, atau apa namanya, pelindung nilai bagi pihak yang ingin menghindari risiko kurs yang berfluktuasi tadi. Nah, contoh transaksi forward itu adalah misalnya ya, ada seorang pengusaha yang melakukan apa namanya, pembelian mesin dari luar negeri dan akan membayarnya dalam waktu 3 bulan lagi. Nah, jika harga kurs spot dolar itu hari itu adalah 10.000 per US dollar, maka pengusaha tersebut membuat kontrak forward dengan perbankan gitu ya, tempatnya menukarkan falasnya dengan kurs 10.100 per US dollar untuk menghindari resiko nilai tukar menjadi lebih tinggi di atas kemampuannya. Kita kan tidak tahu tuh dalam waktu 3 bulan ke depan bagaimana harga rupiah terhadap dolar. Bisa jadi sekarang 10.000, 3 bulan lagi malah jadi 12.000. Rugi sekali kan? Nah, akhirnya si pengusaha tadi itu membayar sebesar 10.100, dilebihkan 100 per US dollar hanya untuk menghindari ketidakpastian nilai tukar rupiah dalam 3 bulan ke depannya. Nah, sehingga apabila kurs menjadi 10.300 seperti yang saya katakan tadi itu, pengusaha tersebut tetap melakukan transaksi valuta asing dengan perusahaan eksportir yang ada di negara lain itu seharga 10.100 US dollar. Itu dia. Nah, kemudian jenis transaksi yang keempat adalah transaksi swap. Transaksi swap adalah kontrak forex, gabungan antara transaksi spot dan forward yang dilakukan pada tanggal transaksi yang sama, namun tanggal jatuh temponya yang berbeda. Nah, swap mata uang merupakan salah satu dari banyak jenis-jenis swap yang sering digunakan dalam transaksi keuangan internasional dan transaksi derivatif. Oke. Kita contohkan secara sederhana dulu ya. 3 bulan ke depan nih seorang importer memerlukan pendanaan dalam mata uang dolar Amerika. Nah, untuk melakukan menggunakan jenis transaksi falas swap. Importer itu melakukan transaksi falas spot beli untuk mengkonversi uang rupiahnya menjadi dolar Amerika. Nah, kemudian melakukan transaksi forward 3 bulan untuk mengkonversi US dolarnya itu hasil transaksi spot menjadi rupiahnya kembali. Nah, melalui contoh swap mata uang ini dapat mungkin bisa menggambarkan tujuan transaksi swap tadi ya, untuk mendapatkan kepastian nilai kurs transaksi valuta asing selama periode kontrak swap serta menghindari kerugian akibat fluktuasi nilai tukar uang. Itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah transaksi option. Nah, jenis transaksi falas option ini adalah salah satu contoh dari transaksi derivatif perbankan ya, sebab option falas menggunakan nilai kurs falas tertentu sebagai acuan pokok terjadinya transaksi. Gitu dia. Nah, adapun pengertiannya, transaksi option atau opsi gitu ya, adalah transaksi yang berdasarkan kontrak perjanjian untuk memberikan hak tanpa kewajiban kepada pembeli option untuk melakukan pembelian atau penjualan sejumlah nominal suatu valuta asing dengan harga tertentu serta waktu tertentu di masa yang akan datang selama periode perjanjian kontrak yang disepakati. Nah, pada prakteknya transaksi option ini ada 2 macam ya, yaitu yang disebut yang pertama itu call option dan put option. Call option ini adalah hak untuk membeli suatu valuta asing, sedangkan put option adalah hak untuk menjual suatu valuta asing tertentu dalam kontrak opsi. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada slide awal tadi, slide pertama ya kalau nggak salah ya, bahwa falas itu bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengendalikan kurs. Nah, sebagaimana permintaan dan penawaran atas barang dan jasa, kurs atau nilai tukar mata uang sebuah negara juga dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar falas. Kondisi ini bisa terjadi pada negara-negara yang menerapkan sistem kurs mengambang bebas, sebagaimana yang diterapkan di Indonesia saat ini. Nah, sistem kurs ini sendiri ada banyak sekali ya. Gordon itu mengklasifikasikan sistem kurs itu menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama sistem nilai tukar tetap murni atau absolutely fixed rate regime, kemudian yang kedua pure floating regime atau sistem nilai tukar mengambang murni, dan yang ketiga adalah sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan atau fixed but adjustable rate atau FBAR, yang merupakan gabungan dari sistem nilai tukar tetap dan mengambang.
Nah, selanjutnya terdapat beberapa jenis sistem nilai tukar yang merupakan kombinasi dari ketiga sistem nilai tukar tersebut. Di antara sistem nilai tukar mengambang murni dengan F-bar tadi ya, itu yang nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan itu, terdapat currency board system. Nah, sementara itu di antara sistem nilai tukar mengambang murni dengan sistem mengambang kombinasi yang tadi F-bar itu aja ya, lebih mudahnya kita nyebutnya. Itu terdapat tiga jenis sistem nilai tukar, yaitu peg, yang kedua target zone atau band, kemudian yang ketiga minutes floating. Nah, selanjutnya sistem nilai tukar peg itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu flexible dan crawling peg. Nah, sedangkan crawling peg dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu aktif atau pre-announce dan pasif atau crawling peg. Nah, kita coba bahas sedikit satu persatu. Tapi yang yang tiga kelompok besarnya aja ya, kepanjangan kalau semuanya. Oke, yang pertama adalah absolutely fixed rate regime atau sistem nilai tukar tetap murni. Nah, pada sistem nilai tukar tetap murni ini, mata uang suatu negara itu ditetapkan secara tetap dengan mata uang asing tertentu. Misalnya, rupiah ditetapkan secara tetap terhadap dolar Amerika Serikat tanpa mengikuti permintaan atau penawaran yang terjadi di pasar falas. Nah, dengan penetapan nilai tukar secara tetap itu, terdapat kemungkinan nilai tukar itu akan terjadi overvalue atau terlalu tinggi, atau mungkin bisa juga terlalu rendah atau undervalue dari nilai sebenarnya gitu ya, yang terjadi di pasar falas. Nah, setelah era sistem Bretton Woods, banyak negara yang meninggalkan sistem nilai tukar tetap ini. Kenapa kok ditinggalin? Terdapat dua penyebab kenapa suatu negara itu meninggalkan sistem ini. Pertama, dapat mengganggu neraca perdagangan. Dengan menerapkan sistem nilai tukar tetap, maka nilai tukar mata uang domestik akan dapat lebih mahal dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan barang-barang ekspor suatu negara itu menjadi lebih mahal di luar negeri dan akan mengurangi daya kompetisi barang ekspor itu sendiri, dan selanjutnya akan menurunkan volume ekspor ke depannya. Nah, di sisi impor, nilai tukar yang overvalue akan mengakibatkan harga barang impor itu menjadi lebih murah dan impor dapat meningkat. Nah, secara keseluruhan nilai tukar yang overvalue akan memperburuk neraca perdagangan suatu negara. Kenapa? Karena secara jangka panjang impornya itu akan semakin banyak, sedangkan ekspornya itu akan semakin lesu karena tidak bisa berkompetisi di negara lain. Nah, kemudian yang kedua, ketidakcukupan cadangan devisa untuk mempertahankan sistem ini. Negara-negara yang mempunyai cadangan devisa sedikit akan rentan terhadap serangan nilai tukar karena negara tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup untuk intervensi ke pasar falas dalam mempertahankan nilai tukarnya. Nah, sementara itu masih terdapat beberapa negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap. Nah, ini disebabkan karena sistem nilai tukar tetap ini dapat digunakan sebagai nominal anchor atau jangkar nominal. Apa maksudnya jangkar nominal? Jangkar nominal ini dimasukkan nilai tukar itu tetap dapat digunakan sebagai alat pengendali inflasi. Jadi depresiasi nilai tukar akan dapat mendorong terjadinya inflasi. Dengan dipatoknya nilai tukar, maka harga barang impor juga relatif tetap, sehingga inflasi yang berasal dari barang impor itu akan dapat dikendalikan. Nah, dalam rangka menjamin kesuksesan kebijakan nilai tukar tetap, kebijakan ini umumnya itu diimbangi dengan sistem devisa terkontrol. Nah, ini pernah dilakukan juga oleh Indonesia sebelum krisis moneter tahun 98 dulu ya. Nah, dengan pengontrolan devisa ini, maka ruang gerak pelaku pasar untuk menyerang nilai tukar itu dapat dibatasi. Oke, kemudian yang kedua adalah pure floating regime atau sistem nilai tukar mengambang murni. Dalam sistem nilai tukar mengambang murni atau mengambang penuh ini, mekanisme penetapan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan demikian, pada sistem ini nilai mata uang itu akan dapat berubah setiap saat, gitu ya, tergantung dari permintaan dan penawaran mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing dan bagaimana perilaku spekulan di pasar falas. Nah, dalam sistem nilai tukar mengambang murni, bank sentral itu tidak menargetkan besarnya nilai tukar dan melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing. Nah, selain itu besarnya nilai tukar juga dipengaruhi oleh perilaku penjual dan pembeli, khususnya para spekulan, gitu. Nah, dalam era globalisasi, uang itu diperdagangkan sebagai barang dan tidak ada batas antar negara, sehingga nilai tukar sangat rentan terhadap serangan pedagang falas yang mempunyai sifat alami cenderung mengambil keuntungan ini, atau kita sebutnya spekulan lah ya. Krisis nilai tukar di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya pada tahun 1997 sampai 1998 itu
terjadi karena para ulah spekulan-spekulan ini di pasar falas. Nah, itu ada dua argumentasi mengapa banyak negara menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Yang pertama yaitu sistem ini memungkinkan suatu negara untuk mengisolasi kebijakan ekonomi makronya dari dampak kebijakan dari luar, sehingga suatu negara mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan kebijakan yang independen. Kemudian yang kedua, sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar karena tidak ada kewajiban untuk mempertahankan nilai tukar sebagaimana yang dilakukan oleh sistem yang saya jelaskan sebelumnya tadi gitu ya, yang nilai tukar tetap murni tadi gitu. Namun penggunaan sistem ini juga bukan tidak memiliki kelemahan gitu. Nah, kelemahannya yaitu penetapan nilai tukar berdasarkan pasar dapat mengakibatkan nilai tukar yang berfluktuasi. Naik turun, tidak bisa tetap gitu ya, tidak ada kepastian. Depresiasi nilai tukar dapat mengakibatkan peningkatan harga barang-barang impor dan dan selanjutnya itu akan memicu inflasi di dalam negeri. Nah, kemudian yang ketiga adalah fixed but adjustable rate atau FBAR. Sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan. Nah, sistem nilai tukar FBAR ini sering disebut dengan sistem adjustable peg. Dalam sistem nilai tukar FBAR, besarnya nilai tukar itu ditetapkan oleh pembuat kebijakan, bank sentral, dan dipertahankan melalui intervensi langsung di pasar valuta asing atau bank sentral mengarahkan pasar dengan jalan menjual dan membeli falas dengan harga tetap. Sistem ini dicirikan dengan adanya komitmen dari bank sentral atau pemerintah untuk mempertahankan nilai tukar sebesar tertentu gitu ya. Nilai tukar dapat berubah tetapi penyesuaiannya jarang dilakukan untuk menjaga kredibilitas dari pemerintahan itu sendiri. Nah, perubahan nilai tukar mencerminkan persepsi resmi dari pemerintah mengenai perubahan fundamental ekonomi yang memerlukan penyesuaian nilai tukar atau terdapatnya tekanan pasar yang kuat yang mempengaruhi cadangan devisa sehingga memaksa perlu menyesuaikan nilai tukar. Nah, dalam hal mobilitas arus modal rendah, sistem ini dapat mendorong terciptanya kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar independen. Rendahnya arus modal akan mempermudah otoritas moneter untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa perlu khawatir terhadap arus modal masuk dan arus modal keluar. Nah, demikian halnya dengan kebijakan nilai tukar dapat disesuaikan otoritas moneter tergantung dari faktor fundamental ekonomi dan kondisi pasar valuta asing. Nah, sementara itu dalam hal arus modal yang cukup tinggi, kebijakan moneter itu tidak dapat dilakukan secara independen. Nah, sedangkan kebijakan nilai tukar masih dapat dilakukan secara independen. Tingginya arus modal mengakibatkan tingginya tekanan terhadap nilai tukar, sehingga kebijakan bank sentral diarahkan untuk memelihara stabilitas nilai tukar. Nah, selain ketiga sistem yang sudah saya jelaskan tadi, ada pula yang disebut dengan teori purchasing power parity. Teori yang dikemukakan oleh seorang ekonom asal Swedia yang bernama Gustav Kessel ini mendasarkan teorinya bahwa perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lain itu ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang atau jasa di masing-masing negara. Penghitungan kurs berdasarkan teori ini terbagi menjadi dua, yaitu purchasing power parity absolute dan purchasing power parity relatif. Pada purchasing power parity absolute, kurs itu ditentukan oleh tingkat harga di masing-masing negara. Nah, kita langsung masuk aja ya pada contoh supaya nggak bingung. Harga sebuah iPhone XS Max di Indonesia ketika baru pertama kali keluar pada bulan Juni 2018 itu seharga Rp20.500.000. Sedangkan di negara asalnya, varian iPhone yang sama itu dibanderol dengan harga 1.099 US dollar. Berdasarkan teori purchasing power parity, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar itu seharusnya sebesar 20.500.000 dibagi 1.099 dolar yang menghasilkan angka sebesar 18.653,32. Nah, kemudian pada bulan yang sama itu terjadi inflasi di kedua negara tersebut. Nah, di Indonesia inflasinya itu naik sebesar 3,12% dan di Amerika sana itu naik sebesar 2,9%. Nah, untuk menghitung kurs ketika terjadi inflasi di kedua negara, maka kita menggunakan rumus dari purchasing power parity relatif. Gitu. Kalau yang tadi itu contohnya purchasing power parity absolute ya. Nah, kalau purchasing power parity relatif ini berarti kita menghitungnya itu 20.500.000 dibagi 1.099 dikalikan berapa besaran kenaikan inflasi di Indonesia. Ya, tadi berapa? 3,12% ya. Nah, berarti 3,12% per inflasi di Amerika 2,9%. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, setelah terjadi inflasi di kedua negara, maka nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu mengalami kenaikan menjadi Rp20.068,40 per US dollar.
Nah, jadi berdasarkan daya beli penduduk di Indonesia dengan penduduk di Amerika, pada bulan Juni 2018, nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah sebesar 18.563 per US dollar sebelum terjadinya inflasi dan 20.068 per US dollar ketika telah terjadi inflasi. Nah, namun jika kita merujuk pada kurs tengah di pasar spot pada bulan dan tahun yang sama, 19 Juni 2018 ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar falas itu adalah sebesar 13.900 per US dollar. Nah, penggunaan teori purchasing power parity ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom moneter dunia. Namun bagaimanapun purchasing power parity tetap digunakan sebagai salah satu tolok ukur dalam menentukan pendapatan dan standar upah layak yang hingga saat ini itu masih digunakan oleh Bank Dunia. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk materi pasar valuta asing kita hari ini. Semoga adik-adik bisa mendapatkan gambaran bagaimana transaksi valuta asing sebagai alat pembayaran internasional yang sah bisa memberikan dampak pada nilai tukar mata uang sebuah negara. Jika masih ada yang belum mendapatkan gambaran, silahkan ditanyakan di WA Group. Insya Allah secepatnya akan saya balas. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video penjelasan materi pasar valuta asing ini. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.